Wajah Pak Tahar tampak beda dari biasanya. Wajah cerianya kini berubah masam dengan rona mengandung kejengkelan. Pak Tahar merupakan satu dari sekian warga di sekitaran alir Sungai Li, Longkip, Kota Subu Salam yang sehari-hari menggantungkan hidup dari menangkap ikan di sungai itu. Profesinya adalah nelayan tradisional. Usaha itu sudah sejak lama ia geluti untuk menafkahi istri dan ketiga anaknya. Dengan peralatan sederhana seperti jaring, bubu, dan kail menjadi andalan Pak Tahar. Ditemani sampan miliknya yang terlihat sebaya dengan usianya yang sudah tidak muda lagi, Pak Tahar saban hari mengarungi arus teduh Sungai Leo Longkip. Wajah Pak Tahar terlihat menyiratkan kegeraman sambil mendayung sampannya ketika AC1.com menyapanya di jembatan kayu yang tak jauh dari lokasi pabrik kelapa sawit Bumidaya Agro Tamas, Subu Salam pada Kamis 18 Juni 2020. Benar saja, Pak Tahar kesal dan kecewa karena menjelang siang ia belum mendapat hasil seperti hari-hari sebelumnya. Ia mengatakan ikan mendadak mati kemarin dari pukul 8 pagi, besar kecil habis semuanya. Ia mengaku 2 hari sebelumnya di sungai yang menjadi andalan ekonominya itu terjadi fenomena langka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pak Bahar juga menambahkan kalau ikan diracun sepertinya tidak, tapi kalau seperti limbah iya. Kemarin warna air menguning seperti limbah. Diakuinya semenjak peristiwa tersebut ia menjadi kehilangan sumber penghasilan. Sebelum kejadian fenomena ikan mati mendadak, Pak Tahar bisa berpenghasilan antara 100.000 per hari, tetapi terkadang juga cuma 50.000 rupiah. Mencari ikan di sini kemudian dijual, kadang dapat 100.000, kadang cuma 50.000. Tidak juga menentu, kata irih Pak Tahar. Tetapi pasca ribuan ikan mati mendadak, ia memastikan akan pulang dengan tidak membawa hasil kepada keluarganya. Pak Tahar berharap kepada pemerintah setempat untuk memperhatikan nasibnya, karena sumber dan andalan ekonomi dia dan orang seprofesinya dengan telah pupus tiada harapan dikarenakan dugaan limbah yang membunuh spesies ikan yang mati mendadak di Sungai Longkip. Sebelumnya dikabarkan Kapolres Subu Salam AKBP Kori Wicaksono SIK telah mendapatkan laporan terkait temuan kasus ikan mati massal di Sungai Lai Longkip. Kapolres bahkan langsung menurunkan personilnya untuk melakukan penyelidikan awal. Dugaan sementara, temuan ikan mati di sungai itu akibat terkontaminasi limbah beracun. Sementara itu, Anharudin Humas PKS PT Bumidaya Agro Tamas membantah kolam limbah perusahaan bocor. Kalau berita ikan mati itu ada. Iya betul. Cuman kalau penyebabnya dari limbah itu saya belum bisa memastikan. Nanti hasilnya telah di masing-masing tim tadi telah mengambil sampel-sampelnya. Keterangannya silakan nanti bagi yang konten yang bertanggung jawab. Yang jelas dari kami, kolam kami masih seperti biasa. Kalau untuk hari ini Pak, turun bersama tim Musfika dan Cadangan Forest dan DLHK. Ada siapa-siapa aja pihak dari perusahaan yang diturunkan kemarin Pak? Termasuk saya selaku humas, cuman manajer. Manajer ada juga Pak? Ya. Sejak kapan kejadian ini Pak? Kapan apa ini Pak? Matikan yang di dekat matinya ikan yang di dekat dekat perusahaan. Kalau mati ikan ini kami nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Ini bukan karena kami Oh, kan gitu. di lingkungan PKS. Oh gitu Pak. Nah, itu pihak masyarakat lah yang lebih memahami itu. Kami saja pun tadi informasi karena dibilang banyak ikan mati. Setelah kami lihat, kami periksa di kolam kami nggak ada masalah. Maka kami buktikan dengan sasaran tim bersama kemarin dengan dinas lingkungan hidup. Berarti Bapak dapat informasi ini awalnya dari siapa Pak? Sehingga perusahaan turun. Ya karena masyarakat membicarakan bahwasanya bilangnya penyebab mati itu dari limbah kami. Kami ingin mencegah, setelah kami cegah apa? Pihak DLHK sudah masuk ke daerah kolam limbah Bapak belum? Untuk sekarang Pak? Dari lingkungan hidup? Iya. Baik, makasih Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Anharudin. Anharudin, Humas Pak. Makasih Pak.